Pak Mahfud, Bawaslu itu juga melihat ada kan isu strategis. Kalau kita bahasa seperti sekali lagi bahasa mudahnya adalah Ya. potensi masalah dalam materi kampanye, yaitu kampanye hitam di Pilkada 2020, mulai dari pidato politik yang berujung sara, ceramah provokatif di lingkungan tempat ibadah, spanduk berkonten sara, hingga ujaran kebencian di media sosial. Apakah Pak Mahfud dalam hal ini representasi pemerintah melihat hal ini sebagai bagian dari bangkitnya kembali politik identitas? Eh, Politik identitas itu tidak spesifik terkait dengan pilkada ya. Di dalam arena pertarungan politik yang lain juga masih yang terjadi. Misalnya antara oposisi pemerintah dengan pemerintah, kemudian di kelompok-kelompok masyarakat terjadi. Jadi di pilkada itu memang sering ada. Cuma begini, Rosi, nampaknya politik identitas, terutama kalau dikaitkan dengan keagamaan dan kesukuan, itu tidak bisa dihindari. Orang kalau ingin menang itu mengidentifikasi diri dengan, saya ini Islam, Ya, saya ini suku ini, kedekatan kan dengan gitu. pemilih. Kedekatan dengan pemilih. Tetapi sebenarnya dalam analisis saya, pilkada ini justru membongkar sekat-sekat perbedaan ideologis loh yang menyangkut sara itu. Kadangkala orang untuk menang itu bisa bersatu meskipun ikatan primordialnya berbeda. Misalnya kalau di Papua gitu, di Papua orang berpikir untuk menang ini pasangannya misalnya harus orang Jawa transmigran di daerah tertentu dengan orang Papua asli, itu bisa menang. Di daerah tertentu PKS yang sangat kanan, yang sangat Islam bisa bersatu dengan misalnya partai yang tidak Islam, yang sangat sekuler gitu misalnya. Itu artinya apa? Sekat-sekat ideologis itu ketika menggalang kekuatan itu bisa dibongkar. Tetapi di dalam kampanye memang di berbagai daerah sering itu masih muncul. Oleh sebab itu saya agak kurang setuju sebenarnya dengan pilkada langsung yang serentak itu ya. Saya setujunya dengan perwakilan gitu. Karena saya menganggap pilkada langsung itu banyak mudaratnya. Tapi undang-undang dan masyarakat sudah menghendaki pilkada langsung. Maka saya mencatat manfaatnya. Manfaat pilkada langsung ini antara lain yaitu sekat-sekat ideologis gitu. Ya. Koalisi permanen itu tidak ada, oposisi permanen itu tidak ada. Orang dua partai PDIP dan Golkar dan Demokrat dan PKS di Jakarta bisa bermusuhan, tapi di daerah di Medan bisa bersatu, Koalisi di di pusat sama Surabaya sekali bisa tidak bersatu. terrepresentasi di daerah. Iya betul, betul. Nah, dan Pak, itu bagus, bagus Pak bagi Mahfud, kehidupan politik. kalau begitu politik identitas yang seperti apa yang berbahaya? Yang kalau misalnya dalam catatan Bawaslu kampanye hitam itu kaitannya sama dengan ceramah yang provokatif sara, lalu spanduk-spanduk yang berkonten sara. Jadi bagaimana mengidentifikasi politik identitas yang berbahaya? Politik identitas yang berbahaya itu manakala satu kelompok primordial, terutama primordial keagamaan misalnya, menganggap dirinya paling benar dan menganggap yang berbeda itu salah. Di beberapa tempat tertentu yang itu masih ada gitu ya, masih ada. Tetapi secara keseluruhan di Indonesia itu tidak banyak sebenarnya Oh tidak banyak, yang begitu. menurut Bapak? Menurut saya tidak banyak, kecuali dalam permainan politik praktis di lapangan dalam isu-isu tertentu seperti yang sekarang terjadi di Jakarta di tingkat nasional dan sebagainya. Itu kan misalnya ada istilah kriminalisasi ulama misalnya dan sebagainya. Ya itu kan ada kaitan dengan hal-hal begitu, tapi sebenarnya tidak banyak, hanya kelompok-kelompok tertentu yang kebetulan mempunyai pengaruh untuk bersuara. Yang sebenarnya kalau terjadi perubahan pemerintahan misalnya sama saja mereka akan menghadapi hal yang sama, akan dikritik dengan hal yang seperti itu juga gitu, yang mereka kritikkan ketika tidak berkuasa. Sama aja kan yang berkuasa
Sekarang misalnya kan dulu begitu kampanyenya gitu. Iya, Nanti tapi sesudah masuk Pak orang Mahfud, lain maaf, maaf, mengkritik itu juga. maaf Pak Ya. Mahfud, sebagai yang aktif juga bermedia sosial, sering nge-tweet gitu, Pak Mahfud apa nggak ngelihat model-model kampanye hitam di medsos? Misalnya, apakah Pak Mahfud melihat mengancam keselamatan orang lain, maaf, membunuh, memenggal, apakah itu juga termasuk gangguan keamanan, tidak saja bagi daerah yang menjalankan pilkada, tapi bagi tanah air? Oh iya, saya melihat itu banyak. Itu melihat banyak dan orang yang melakukan itu kadangkala kan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi seperti melempar dari tempat gelap. Oleh sebab itu tingkat kebahayaannya itu tidak terlalu luar biasa sebenarnya, sama dengan kejahatan-kejahatan lain. Tapi gini Rosi, di dalam tata hukum kita itu ada istilah kampanye hitam, ada istilah kampanye negatif. Negatif campaign dan black campaign itu dua hal yang berbeda. Negatif campaign itu boleh dikampanyekan karena negatif campaign itu kampanye tentang kejelekan seseorang yang memang fakta. Misalnya begini, kalau negatif campaign misalnya Pak Mahfud itu punya kebiasaan terlambat kalau punya acara dengan Kompas TV misalnya, itu fakta misalnya, itu enggak apa-apa dikampanyekan karena itu fakta, kalau itu memang fakta. Tetapi kalau Anda mengatakan Pak Mahfud itu korupsi misalnya, padahal tidak ada. Nah, oleh sebab itu Pak Mahfud itu diskriminatif, Pak Mahfud itu anti-Islam, Pak Mahfud itu anti-Kristen gitu. Nah, itu black namanya, black campaign. Nah, itu tidak boleh. Bisa mengarah ke perbuatan melanggar hukum. Dan itu Nah, ini bisa kalau dipidana? iya, bisa dong, bisa. Jadi black campaign itu bisa mengarah ke tindak pidana dan bisa dipidanakan. Tapi kalau negatif campaign itu secara hukum tidak apa-apa. Kita bicara fakta. Misalnya Anda, oh itu dulu incumbent ini sudah gagal dulu, janji ini tidak dipatuhi gitu, tidak dipenuhi. Itu boleh aja kampanye gitu. Secara hukum, meskipun mungkin secara etis itu bisa disalahkan gitu. Tapi secara hukum tidak apa-apa. Memang tugasnya orang kampanye kan mencari menang. Mencari menang itu menunjukkan keunggulan diri sendiri dan menunjukkan kelemahan kawan. Ya. Kelemahan kawan itu dengan negatif campaign itu.